Setelah sekali serangan menghancurkan benteng musuh terbesar di seluruh medan pertempuran, mata Wude memancarkan kegembiraan. Menurut dugaannya, orang yang mengendalikan kawanan gagak mekanis itu seharusnya berada di tempat ini. Penilaiannya itu bukan tanpa dasar. Karena dalam radius 100 km, sudah tidak ada lagi bangunan besar yang bisa dijadikan tempat berlindung. Mengendalikan begitu banyak gagak mekanis, sudah pasti si pengendali membutuhkan lokasi yang relatif aman agar bisa fokus menungganginya. Jika melihat sekeliling, bagaimanapun juga, ini masih berada di dalam wilayah Kekaisaran Wuluan. Manusia tidak mungkin menemukan tempat aman yang tetap. Kalau bisa dengan sekali serangan menghabisimu, itu akan sangat bagus. Wude menarik napas dalam-dalam, kembali meneliti sekeliling, memastikan tidak ada lagi tempat berlindung. Lalu dalam hatinya diam-diam berharap kawanan gagak mekanis itu kehilangan kendali. Namun harapannya segera pupus. Karena ia melihat dengan mata kepala sendiri, dari kejauhan langit tampak datang segumpal awan gelap yang amat besar. Lebih dari 3.000 gagak mekanis melaju deras ke arahnya. Hanya dalam sekejap sudah tiba di hadapannya. Wude benar-benar tidak bisa mengerti. Jika bahkan tubuh mesin super raksasa itu sudah ia hancurkan, lalu musuh bisa bersembunyi di mana lagi? Ia berpikir ke kiri dan ke kanan, tetap tidak menemukan jawaban. Namun tiba-tiba, seakan tersadar, ia mendongak dengan terkejut. Tergantung di angkasa yang tinggi, saat ini ada 3 kapal perang super yang luar biasa besarnya. Jangan-jangan dia ada di sana? Ya, tentu saja dia ada di sana. Jika Lukeran tidak berada di kapal perang super itu, bagaimana mungkin ia bisa memastikan dukungan penuh terhadap seluruh medan perang setiap saat? Hanya dialah yang mampu, dengan kekuatan pribadinya, menunggangi 3 kapal perang super tersebut secara sempurna. Sayang sekali, meskipun Wude sudah menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Karena kawanan gagak dalam jumlah besar itu sudah menenggelamkannya. Lagi pula, ia juga tidak mungkin begitu saja menerobos keluar dari perlindungan tirai besi langit, lalu langsung menghadapi 3 kapal perang super dengan daya hancur yang mengerikan itu. Wude tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa sekali lagi mengaktifkan kemampuan Yanling, membuat tubuhnya berubah menjadi seekor tikus tanah, lalu menyusup ke dalam bumi. Namun kali ini, Lukeran yang sudah menangkap jejaknya tentu tidak akan membiarkannya lolos. Kawanan gagak mekanis mengepakkan sayapnya, segera masuk ke dalam lubang yang ia gunakan untuk kabur. Tubuh mereka seketika berubah bentuk, mengaktifkan mode pengebor tanah. Lari? Kau bisa lari kemana? Mata Lukeran berkilat tajam. Ini adalah pertama kalinya ia ikut serta dalam perang sebesar ini, dan ia harus meraih prestasi gemilang agar bisa membuat kakak Zhang Yi melihat kekuatannya. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun Zhang Yi telah memberinya kepercayaan penuh tanpa syarat, bahkan mengorbankan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk melatihnya. Jika bukan karena itu, ia pasti sudah mati di salju beku ketika kiamat pertama kali tiba. Kau bisa lari, tapi apakah orang lain bisa lolos? Bisa. Lukeran mendengus dingin, lalu mengaktifkan kapal perang super. Meriam utamanya mengaum, meluncurkan meriam energi yang begitu kuat seakan hendak menembus inti bumi, jatuh menghantam tirai besi langit dengan keras. Tirai besi langit bergetar hebat, namun dari arah lain, energi terus mengalir menopang wujudnya. Namun, tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Lukeran tiba-tiba melihat di layar perangkat kendali, perisai energi raksasa yang menyelimuti seluruh Kekaisaran Wuluan menghilang. Lukeran tercengang. Ia mengucek matanya, sangat curiga kalau matanya yang bermasalah. Namun ternyata tidak salah lihat. Perangkat mesin memang menunjukkan bahwa perisai energi raksasa itu sudah lenyap. Lukeran merasa ini sungguh aneh, sebab perisai itu adalah salah satu masalah terbesar mereka. Berdasarkan serangan sejauh ini, mustahil untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Mereka hanya bisa mengandalkan tembakan meriam kapal perang super untuk sedikit demi sedikit menguras energinya, guna memberikan perlindungan bagi pasukan aliansi di darat. Tapi, perisai itu justru hilang begitu saja. Lukeran nyaris tidak percaya. Ia termenung sejenak, lalu langsung melompat turun dari kursinya,
berlari ke jendela, dan menunduk mengamati ke bawah. Tirai besi langit itu biasanya tidak berwarna. Hanya ketika mengaktifkan fungsi serangan atau pertahanan, energi yang terkumpul membuatnya berubah menjadi biru menyilaukan yang indah. Namun kini, dari ketinggian, ia hanya bisa melihat luasnya Kekaisaran Wuluan, tanpa sedikit pun kilatan cahaya energi. Ini benar-benar hilang? Lu Keran kebingungan, sampai akhirnya ia melihat di kejauhan. Dari pusat kota, sebuah pilar energi yang amat mengerikan menjulang ke langit, menembus penjara hitam pekat. Saat itu ia baru tersadar apa yang terjadi. Kakak. Mata Lu Keran dipenuhi kekhawatiran. Sebab dari data yang ditampilkan perangkat, tingkat energi itu sudah mencapai level yang nyaris tidak bisa dibayangkan. Jelas sekali, penjaga gerbang dunia bawah telah melepaskan energi yang menopang tirai besi langit hanya untuk bertarung melawan Zhang Yi. Lu Keran menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Percaya pada kakak. Saat ini, tugasku hanya melakukan bagianku dengan baik. Lu Keran tahu, mencemaskan Zhang Yi sekarang sama sekali tidak ada artinya. Karena perang di tingkat itu bukan sesuatu yang bisa dicampuri oleh sembarang orang. Zhang Yi sudah mempersiapkan segalanya begitu lama, hampir mempertimbangkan setiap kemungkinan. Jadi dalam pertempuran ini, Zhang Yi tidak mungkin kalah. Dengan keyakinan itu, Lu Keran kembali duduk di kursi kendali. Tatapannya membara, kedua tangannya menari cepat di atas panel kendali. Kalau begitu, karena kalian sudah menonaktifkan tirai besi langit, maka aku tidak akan sopan lagi. Segera setelah itu, pemandangan menakjubkan terlihat di langit selama 3 hari penuh. Sinar ultraviolet yang amat kuat menghantam seluruh Kekaisaran Wuluan, membawa kehancuran besar. Pada saat yang sama, Lu Keran menatap pasukan Kekaisaran Wuluan. Tanpa ragu, ia menekan tombol peluncur. Kapal induk tempat, ia berada menembakkan meriam utamanya, mengarah tepat ke garis depan pasukan Kekaisaran Wuluan. Satu tembakan saja sudah mengguncangkan langit dan bumi. Energi meriam itu begitu pekat dan syarat dengan aura kematian serta kehancuran. Setiap tembakan setara dengan menghabiskan 5 butir energi Dewa Kematian Cinta. Daya hancurnya benar-benar tak terbayangkan. Di medan perang, karena cahaya putih menyilaukan itu, seluruh pergerakan sempat berhenti sejenak. Kedua belah pihak merasakan ancaman kematian yang amat besar. Langit menyala terang benderang, sebuah pilar cahaya putih panas membelah awan, menukik miring langsung menuju formasi pasukan Kekaisaran Wuluan. Seperti hukuman para dewa, cahaya itu jatuh dengan sederhana, namun dahsyat di pusat formasi pasukan. Ribuan orang yang berada di titik benturan langsung menguap seketika. Bahkan mesin-mesin perang baja pun tak mampu menahan suhu yang begitu mengerikan. Gelombang kejut energi menyapu seperti angin gugur menyapu daun. Tubuh para manusia kadal meledak berantakan, dan banyak mesin perang raksasa terlempar jauh, seperti kantong sampah. Di langit, menjulang setinggi-tingginya, sebuah awan jamur raksasa terbentuk. Gelombang kejut meledak satu demi satu. Bahkan mesin perang paling canggih milik Kekaisaran Wuluan pun tampak rapuh di bawah serangan itu. Di pihak aliansi manusia, karena sebelumnya sudah mendapat peringatan dari Lu Keran, mereka tidak gegabah maju mendekat. Namun, badai gelombang kejut yang mengerikan itu tetap membuat mereka merasa seolah berada di bibir gunung berapi yang menyala. Tubuh mereka yang terbungkus panas hampir saja meleleh. Jika bukan karena mereka dilengkapi dengan pakaian tempur paling mutakhir, pada jarak seperti ini, kekuatan radiasi saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh mereka hingga hancur dan mati. Karena sel-sel tubuh manusia memang tidak mungkin menahan kekuatan radiasi sekuat itu. Hanya dengan satu serangan saja, garis pertahanan telah sepenuhnya dihancurkan, menyingkap jalan menuju kota distrik timur. Selanjutnya, mereka hanya perlu maju lurus, maka bisa menyerbu langsung ke distrik pusat kota, mengancam nyawa para bangsawan dan keluarga kerajaan. Di pihak aliansi manusia, terdengar sorak-sorai penuh kegembiraan. Pertempuran ini di bawah pengaturan. Yang Xin dan Zhang Yi berjalan terlalu mulus. Bagaikan pisau panas menembus mentega. Kemenangan yang mulus ini bahkan membuat mereka sendiri hampir tak percaya. Padahal baru setahun yang lalu, mereka diperlakukan layaknya kelinci percobaan oleh pasukan elit Kekaisaran Wuluan
dibantai habis-habisan tanpa sedikit pun kemampuan melawan. Namun kini, hanya dalam waktu setahun, situasi telah berbalik 180 derajat. Kini merekalah sang pemburu, dan buruannya adalah para manusia kadal, Kekaisaran Wuluan. Semua ini adalah jasa Tuan Hundun. Seorang prajurit berseru penuh kekaguman, dan itu bukanlah pujian kosong, melainkan fakta sekeras baja. Mereka semua adalah prajurit elit yang datang dari berbagai wilayah besar, sangat memahami kekuatan nyata negara Huaxu saat ini. Seandainya Zhang Yi tidak menyediakan legiun mesin, serta 3 kapal perang super yang berteknologi sangat maju hingga terasa mengerikan, kebanyakan dari mereka pasti sudah mati dalam pertempuran ini. Memang benar, ketika perang mencapai tingkat tertentu, yang menentukan bukan lagi jumlah pasukan, melainkan teknologi tertinggi, serta duel antar manusia istimewa. Di dalam barisan pasukan negara Huaxu, para elit itu hanya bisa menghela napas penuh perasaan. Perintah lukeran terdengar jelas dari langit. Jangan terburu-buru menyerang distrik pusat kota. Sapu bersih sepanjang jalur ini, bunuh setiap manusia kadal yang kalian temui. Ingat, prinsip kita adalah manusia kadal. Tidak boleh ada yang tersisa. Siap, Tuan Luban. Mereka menjawab perintah lukeran dengan penuh hormat. Itu adalah penghormatan bagi seorang yang benar-benar kuat. Lukeran sangat paham bahwa di distrik pusat kota, yang Xinxin dan yang lainnya tengah menjalankan misi terpenting. Tidak boleh sampai Kekaisaran Wuluan ditekan terlalu keras. Namun serangan barusan sudah cukup untuk membuat Wude yang bersembunyi di bawah tanah ketakutan setengah mati. Saat ini ia dikejar oleh ribuan burung gagak mekanis, tidak mungkin bisa melarikan diri. Meskipun ia dapat menggunakan kekuatan Yanling untuk memberi dirinya kemampuan menyusup ke tanah, tetapi ia bukanlah tikus tanah sejati. Kecepatan gerakan bawah tanahnya tetaplah terbatas. Sementara 3.000 burung gagak mekanis itu mengepungnya dari segala arah di bawah tanah. Hancurnya garis pertahanan membuat hati Wude gentar. Jika pertarungan berlanjut dan semua data pribadinya diketahui musuh, maka ia akan berada di posisi yang benar-benar terjepit. Namun, apakah ia bisa melarikan diri? Dalam situasi seperti ini, bahkan pengecut paling lemah sekalipun tidak mungkin memilih untuk kabur. Ini adalah perang pemusnahan. Tak ada pilihan untuk menyerah. Wude tak punya waktu untuk berpikir. Dari segala penjuru telinganya mendengar suara aneh kua-kua, seperti jeritan gagak pencabut nyawa. Semakin banyak burung gagak mekanis bermunculan dari tanah, mengejar bayangannya. Menggertakkan gigi, Wude mengaktifkan kekuatan Yanling. Penghancuran! Boom! Tanah di belakangnya langsung runtuh. Tanah mengeras, menjebak burung-burung gagak mekanis yang mengejarnya. Jika ia menyerang langsung pada kawanan gagak mekanis, maka kemampuan itu akan berbalik menyakitinya. Namun dengan memanfaatkan sifat tanah untuk menghalangi, hal itu masih bisa dilakukan. Tetapi tak lama kemudian, dari arah lain kembali terdengar suara gagak kua-kua. Benar-benar seperti burung-burung hitam di jalan menuju neraka yang menunggu untuk mencabik tubuh mayat. Selain itu, kemampuan Wude hanya bisa menunda serangan burung gagak mekanis sementara. Tanah dan bebatuan semata, di hadapan tubuh logam Yijin, tak ubahnya pasir yang tak mampu menghentikan langkah mereka. Kawanan gagak itu terus mengejar, bahkan dari jauh melancarkan serangan. Senjata laser menembus tanah tebal, menembak ke arah Wude. Meski kekuatannya sudah berkurang, tetap saja membuat Wude sangat terganggu. Melarikan diri tidak mungkin. Kalau ingin bertarung, maka harus langsung menyerang tubuh pengendali. 3 kapal perang itu, hanya ada 1 kapal yang memiliki tubuh nyata pengendali burung gagak mekanis. Kalau aku ingin mengalahkannya, aku harus naik setinggi 2.000 meter, lalu tepat mengunci posisinya untuk melakukan serangan mematikan. Semakin ia berpikir, semakin besar rasa putus asa menyelimuti hatinya. Musuh sudah memperhitungkan seluruh kemampuannya, bersembunyi di ketinggian yang benar-benar aman. Pertempuran semacam ini, bagaimana mungkin bisa dilanjutkan? Apa mungkin Kekaisaran Wuluan benar-benar akan musnah hari ini? Pikiran suram dan mengerikan itu muncul di benak Wude, membuatnya sendiri bergidik ngeri. Yang mulia Panglima Agung, matikanlah tirai besi langit. Pusatkan semua energi pada dirimu sendiri.
Semoga engkau bisa menyelamatkan Kekaisaran Wuluan. Wude hanya bisa berdoa dalam hati, namun kawanan burung gagak mekanis semakin dekat. Hingga akhirnya, Wude sadar satu hal. Ia tidak mungkin terus menguras tenaganya melawan burung-burung mekanis itu tanpa henti. Karena jika garis pertahanan runtuh, aliansi manusia menerobos ke distrik pusat kota, ia tetap akan dijatuhi hukuman mati. Wude kini benar-benar terpojok. Lebih dari 3.000 burung gagak mekanis tidak memberinya sedikit pun waktu untuk bernapas. Ia harus terus bergerak menghindar. Dengan kekuatan Yanling miliknya, setiap kali paling banyak hanya mampu menghancurkan 10 burung gagak mekanis. Lebih dari itu, kekuatan baliknya akan membuat otaknya terasa sakit luar biasa. Penggunaan kekuatan Yanling yang terus-menerus membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus bertahan. Jika dibiarkan, 3.000 lebih burung gagak mekanis itu akan mengurasnya sampai mati. Ini bukanlah permainan. Burung gagak mekanis yang dikendalikan, Lu Keran telah dipadukan dengan teknologi mesin paling kuat dari ras Changzai, bahkan mampu melawan perisai energi para manusia istimewa. Jika yang mereka hadapi bukan Wude, tetapi manusia istimewa lainnya, hasilnya pasti akan menjadi keunggulan mutlak. Menggertakkan gigi, Wude berusaha keras menghindari kejaran gagak-gagak itu. Mendadak ia menerobos ke permukaan tanah. Begitu kepalanya muncul, pada detik itu juga ia mengeluarkan perintah. Yanling. Angin jatuh. Dengan kekuatan badai, ia hendak menjatuhkan musuh. Lu Keran jelas merasakan adanya perubahan tekanan udara di sekitar kapal perang super. Di langit, badai mengerikan mulai terbentuk. Debu, mayat, dan puing-puing di tanah tersedot naik, mengitari kapal perang super itu. Lu Keran melihat pemandangan itu, menjilat permen susu di mulutnya, dan dengan santai terus mengendalikan kawanan gagak untuk menyerang. Badai yang mengerikan itu berusaha membungkus kapal perang super. Meskipun tidak mampu menghancurkannya, setidaknya badai itu bisa membuat kapal perang kehilangan keseimbangan agar Lu Keran tidak dapat mengendalikan kawanan gagaknya. Namun pada akhirnya, Wude tetap kecewa. Tingkat teknologi bangsa Changlong yang jauh melampaui Kekaisaran Wuluan telah menciptakan kapal perang super puncak mereka. Bagaimana mungkin hanya karena sebuah badai, kapal semacam itu bisa terguncang? Di permukaan kapal perang super itu, terdapat sebuah perisai energi besar berbentuk elips yang mampu menyerap berbagai bentuk energi yang menyerangnya. Bahkan serangan fisik pun tak sanggup menembusnya. Cara yang dipikirkan Wude dalam keadaan terdesak sama sekali tidak memberikan pengaruh. Saat itu juga, Wude sudah meninggalkan daratan dan kawanan gagak segera mengejarnya. Kuak! Kuak! Gagak-gagak itu menjerit, bola mata hitam mereka bergerak cepat, layaknya kamera beresolusi tinggi yang menangkap setiap detail gerakan dalam area yang luas. Mereka menghitung posisi Wude, bahkan arah mana saja yang mungkin ia gunakan untuk melarikan diri. Lebih dari 3.000 burung gagak mekanik membentuk sebuah jaringan raksasa yang sepenuhnya menjebaknya. Kawanan itu berterbangan, membuka paruh logam mereka di angkasa, lalu menyemburkan sinar laser yang menakutkan. Anyaman cahaya itu seperti jaring raksasa yang segera menutupi Wude dan menyusut dengan cepat. Sekali terkena, tubuh Wude akan hancur, seperti tahu yang dipotong dengan kawat baja, menjadi puluhan ribu potongan kecil sebesar kuku. Pecah! Wude mengaum keras, kekuatan Yanling meledak. Huruf-huruf hitam raksasa menghantam keras jaring laser itu. Bumam! Kekuatan hukum berbenturan dengan energi murni laser, memicu ledakan dahsyat. Lu Keran duduk di kursinya, di dalam ruang kendali, sambil menayangkan seluruh pemandangan Kekaisaran Wuluan. Segalanya berada dalam genggamannya. Matanya menatap Wude. Sebuah lensa bidik merah telah mengunci tubuhnya. Kemudian, tanpa keraguan sedikit pun, Lu Keran menekan tombol peluncur di hadapannya. Dari 3 kapal perang, meriam utama yang berada di sisi kanan segera berputar, membidik Wude, dan melepaskan tembakan yang mengerikan. Energi sekali tembak itu sebanding dengan 5 butir Dewa Kematian Cinta. Sebuah pengeluaran yang sangat boros. Pada hari-hari biasa, bahkan Zhang Yi sendiri pun tak akan rela menggunakannya, kecuali menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Namun kali ini, Zhang Yi begitu dermawan terhadap orang-orang di sisinya.
Ia pernah berkata, "Selama bisa menjamin keselamatan dan benar-benar mengalahkan musuh, maka jangan takut membuang-buang apapun." Persiapan mereka sangat matang. Lagi pula, setelah perang usai, ada sumber daya yang telah dikumpulkan Kekaisaran Wuluan selama ratusan juta tahun untuk menutupi kerugian mereka. Meriam utama kapal perang itu menembak dari langit, menembus ribuan meter ruang kosong. Lebar cahaya meriam itu dapat menutupi ribuan meter persegi wilayah. Dan Wude berada tepat di pusat tembakan itu. Saat itu ia sudah sibuk menghadapi kawanan gagak. Jadi ketika serangan meriam utama datang, meskipun ia telah merasakan krisis kematian, ia benar-benar tak sempat menghindar. Bagaimanapun juga, kemampuan Yanling tidak cukup untuk membawanya cepat ke zona aman. Mata Wude membesar, pupilnya terus melebar. Pada detik itu, ia mengerahkan suara parau, menguras seluruh kekuatannya. Darah muncrat gila-gilaan dari tenggorokannya, sambil berteriak putus asa. "Tahan semua serangan yang melukai aku!" Begitu suaranya jatuh, pancaran meriam utama segera menyelimuti tubuhnya. Sesuai harapannya, tembakan itu benar-benar berhasil tertahan. Namun setelahnya, hantaman balik dari kekuatannya sendiri justru meledak dahsyat. Tubuhnya mulai retak seperti keramik. Dari tengkorak, badan, hingga keempat anggota tubuh, kulit keras khas Raskadal itu seakan ditarik oleh sesuatu yang kuat, lalu diregangkan dengan paksa. Cerak! Suara koyakan kain bergema, tubuhnya hampir tercabik, darah menyembur liar. Dari tenggorokannya, darah terus gur-gur keluar, hingga ia tak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. Guk! Guk! Mulutnya menganga lebar, berusaha keras ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun yang terdengar hanyalah pekikan tajam kawanan gagak di telinganya. Dalam sekejap, tubuhnya benar-benar ditelan kawanan gagak. Darah dan potongan tubuh beterbangan. Gagak-gagak mekanik dengan cara paling primitif, menggunakan paruh logam yijin, mencabik-cabiknya hingga tak bersisa. Yang tersisa hanyalah inti kekuatannya yang belum menghilang, terbang menuju langit. Pertarungan Wude dengan Lukeran tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Dari sisi daya hancur saja, Lukeran yang mampu mengendalikan kapal perang super sudah bisa mengancam nyawa para Inhuman setingkat uskup. Itu pun masih dalam kondisi kapal perang super belum dilengkapi persenjataan penuh, baru sebatas kerangka sederhana. Sulit dibayangkan jika suatu saat kapal perang super buatan penuh bangsa Changlong dengan perlengkapan dan sumber daya penuh akan menjadi sehebat apa. Wush! Kawanan gagak mengepakkan sayap, terbang ke hadapan Lukeran, membawa sebuah tabung logam setengah transparan. Sisi-sisinya terbuat dari logam hijau tua, dengan bagian tengah yang bening. Di dalamnya tersimpan inti kekuatan Wude. Sang jenderal berzirah perak dari Kekaisaran Wuluan ini menjadi kekuatan peringkat zirah perak pertama yang gugur di medan perang. Lukeran menyimpan inti kekuatan itu tanpa memakainya sendiri. Benda ini harus aku serahkan pada kakak, biar kakak yang membagi dan mengaturnya. Baginya, tak ada sedikit pun keraguan. Dalam pandangannya, setiap keputusan kakaknya pasti adalah yang paling benar. Di Danau Dayu, danau terbesar di dalam wilayah Kekaisaran Wuluan. Letaknya berada di perbatasan antara kota timur, kota utara, dan distrik pusat. Luas arealnya mencapai lebih dari 3.000 km persegi. Seekor raksasa jatuh dari langit, menghantam Danau Dayu dengan keras. Gelombang raksasa pun bergulung, banyak ikan bawah tanah aneh yang mati seketika. Perut mereka terbalik ke atas. Tak lama kemudian, tubuh raksasa itu mengapung ke permukaan. Ternyata, itu adalah Xuanwu dari distrik Laut Timur. Xuanwu memang bukan ahli pertempuran darat, tetapi bukan berarti ia sama sekali tak mampu. Hanya saja, ketika sudah di darat, banyak kelebihannya sulit untuk ditunjukkan. Namun begitu, kali ini ia tetap ikut bertempur, berpasangan dengan Zuke. Bagaimanapun, demi meraih kemenangan sempurna, Zhang Yi telah mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dipersatukan. Untung di sini ada air. Lebih nyaman rasanya. Di bawah tanah terlalu kering, benar-benar bikin tak terbiasa. Suara keluhan Xuanwu terdengar di telinga Zuke. Di atas kepalanya berdiri Zuke.
mengenakan pakaian tempur biru laut. Rambut panjang biru esnya terurai, hingga pinggang belakang. Tubuhnya memancarkan aura sedingin es. Meski tampak dingin, namun kenyataannya ia adalah salah satu pemilik kemampuan api khusus dalam pasukan elit. Zuke penjara es. Api miliknya adalah api dingin. Api lain membakar untuk melepaskan energi, sedangkan kekuatannya justru menyerap energi luar melalui api esnya. Animo mendengar keluhan Xuanwu, lalu Zuke berkata dingin, "Xuanwu, semangatlah, jangan sampai kehilangan poin. Kita ini mewakili wilayah besar Laut Timur." Seluruh wilayah besar Laut Timur, mulai dari kita hingga yang lain, semuanya datang dengan membawa misi untuk membersihkan kehinaan. Kalau tidak bertarung keras, bagaimana orang bisa memandang wilayah Laut Timur dengan hormat? Xuanwu menjawab dengan suara berat. "Hal itu tidak perlu kau ingatkan. Aku sangat jelas." Keduanya berdiri di dalam Danau Dayu. Walaupun saling berdebat, namun menghadapi musuh di depan mata, mereka sama sekali tidak berani lengah. Mereka sangat tahu betapa kuatnya musuh. Permukaan air bergetar, timbul gelombang demi gelombang riak. Dari kejauhan, ada sesuatu yang besar dan menakutkan mendekat. Tatapan Zuke menajam. "Datang!" Di balik cakrawala yang jauh, sebuah bayangan abu-abu raksasa sedang melaju cepat mendekat. Danau terbelah menjadi dua, seolah-olah sebuah super kapal perang menyerang mereka. Xuanwu menyipitkan matanya. Mereka sudah melihat jelas apa itu. Benda itu bukanlah sesuatu yang asing. Mereka sudah pernah berhadapan dengannya beberapa kali. Wakil Komandan Garnisun Distrik Militer Selatan, kekuatan 8 Dewa Animo. Dulu, saat tsunami raksasa melanda pantai Tenggara, dialah salah satu penyebabnya. Pada masa itu, Animo memimpin patroli bersama Jenderal Perak Kekaisaran Wuluan di lautan. Siapapun manusia yang mereka lihat langsung dibantai. Kota Laut Timur terpaksa seluruhnya masuk ke bawah tanah. Bahkan Xuanwu sendiri harus bersembunyi sementara di lubang air, bawah tanah hasil galian, bertahan hampir setengah tahun lamanya. Kedua pihak adalah musuh bebuyutan. Pertemuan kali ini membuat darah mendidih. Animo mendekati wilayah air tempat Xuanwu dan Zuke berada. Bayangan abu-abu yang muncul ke permukaan seperti layar kapal raksasa. Ternyata itu adalah sirip punggung raksasa. Di bawah permukaan air, terlihat wujud asli Animo, seekor hiu hantu dengan panjang tubuh lebih dari 200 meter, bahkan lebih besar daripada Xuanwu. "Datang!" Zuke mengangkat tinggi kedua tangannya. Telapak yang lentur dan bertenaga saling bersilangan di atas kepala, lalu seketika melepaskan kobaran api biru es yang bergelora ke arah permukaan air di depan. Air danau mulai membeku dengan cepat. Kekuatan api es menyebar mengikuti air danau. Animo merasakan keanehan energi khusus ini, namun ia sama sekali tidak menaruh perhatian. Di matanya, kedua lawan kecil ini hanya pengecut yang dulu memilih bersembunyi ketika Laut Timur diserang. Kini berjumpa dengannya, ia tetap memandang rendah. Boom! Tubuh raksasanya melompat keluar dari bawah permukaan air, seperti peluru meriam yang melesat ke arah Xuanwu dan Zuke untuk menggigit. Mulut besar penuh taring tajam terbalik, seolah ingin merobek setengah tubuh mereka sekaligus. "Zuke, mundur!" Xuanwu memperingatkan. Sementara itu, Zuke terus membakar Animo dengan api es. Lalu sepasang sayap raksasa terbentang di punggungnya, membawanya terbang ke udara. Api biru dingin menyelimuti tubuh hiu hantu. Animo segera merasakan tenaga tubuhnya merosot, seakan dirinya terjebak dalam lapisan es dengan suhu minus 100 derajat. Api itu tidak sepenuhnya seperti api. Kekuatan ini membuatnya merasa agak menarik, namun tidak lebih dari itu. Bagi tubuh raksasanya, kehilangan energi pada tingkat seperti itu belum cukup menimbulkan ancaman mematikan. Karena itu, ia mengabaikan wanita manusia yang lemah itu, lalu sepenuhnya menargetkan santapan besar di depannya. Hiu memang pemakan kura-kura laut. Hiu hantu membuka mulut mengerikan, menggigit keras ke arah tempurung Xuanwu. Krak! Taring tajam berbenturan dengan tempurung tebal, menimbulkan suara benturan logam. Hiu hantu mengerahkan tenaga penuh. Bahkan perisai tempurung Xuanwu yang terkenal tangguh pun mulai retak.
Namun, hiu hantu juga tidak selamat begitu saja. Lapisan taring terluar banyak yang patah. Tubuh raksasanya menekan Xuanwu hingga bersama-sama terjatuh ke dalam danau. Boom! Air menyembur tinggi. Xuanwu menyusutkan tubuh ke dalam tempurung, tidak terburu menyerang. Ia menunggu sampai mereka berdua tenggelam ke kedalaman danau. Baru kemudian, tiba-tiba berbalik dan kepalanya meluncur secepat pegas menggigit insang hiu hantu. Reaksi hiu hantu juga sangat cepat. Ia berbalik menghindari serangan itu, lalu tubuh besarnya melengkung di dalam air, menggigit ke arah kaki Xuanwu. Dua raksasa bertarung di bawah air dengan cara paling primitif. Zuke mengepakkan sayap biru di belakangnya. Melihat keduanya bertarung di bawah air, ia tanpa ragu melepaskan lagi semburan api biru es dari telapak tangannya. Begitu bersentuhan dengan api es, permukaan air langsung membeku. Dalam sekejap, seluruh danau terkunci oleh es tebal. Kedalaman danau ini bahkan mencapai 1000 meter. Setelah membeku, gerakan kedua raksasa air itu pun terbatas. Taktik Xuanwu dan Zuke adalah memanfaatkan pertahanan luar biasa Xuanwu untuk menahan hiu hantu, lalu membekukannya bersama-sama. Selama Zuke bisa menyerap tenaga hiu hantu dengan api es, maka dengan keunggulan jumlah, mereka bisa meraih kemenangan. Awalnya, hiu hantu tidak memandang Zuke. Ia mengira kemampuannya hanya sebatas membekukan. Namun, semakin lama, rasa dingin itu membuatnya sadar ada yang tidak beres. Itu bukan sekadar hawa dingin dari luar, melainkan seperti tenaga dari tubuhnya sedang disedot keluar. Xuanwu tampak berat dan lamban, tetapi di dalam air gerakannya tidak kalah cepat. Berlindung di balik tempurung, ia memanfaatkan gerakan cepat kepala untuk menyerang tubuh besar hiu hantu. Pop! Xuanwu membuka mulut lebar. Dari dalam tenggorokannya, reaktor buatan teknologi militer tertinggi wilayah Laut Timur mulai bekerja. Semburan energi biru gelap ditembakkan lewat tenggorokannya, meriam cahaya Xuan. Serangan itu diarahkan ke tubuh besar hiu hantu. Sekitar mereka membeku cepat, membuat hiu hantu sulit bergerak. Tubuhnya berguncang hebat, memecahkan lapisan es. Namun menghadapi tembakan jarak dekat meriam cahaya Xuan, hiu hantu terpaksa melawan. Dari mulutnya, ia memadatkan air dalam jumlah besar. Glug-glug air dipadatkan hingga seukuran meteran, lalu ditembakkan. Meriam air itu menghantam meriam cahaya Xuan, membentuk pilar air yang menembus langit, memecahkan lapisan es. Animo menatap danau yang cepat membeku. Bibirnya meringkuk dengan senyum dingin. Danau Dayu adalah danau air tawar, mudah membeku, sehingga memang membuat gerakan tubuh hiu hantu terkekang. Jika terus bertarung frontal dengan Xuanwu, ia pasti akan diganggu terus-menerus oleh wanita bersayap api biru itu. Menyadari hal itu, ia mendadak menghentakkan ekor, lalu tubuhnya melesat dari bawah air menembus langit. Ia menghancurkan lapisan es setebal belasan meter, terbang menuju angkasa. Saat tubuh hiu hantu melesat naik, wujudnya mulai berubah. Tubuh mengecil, bulu hitam pekat, dan cakar tajam mulai tumbuh.